Episode 1966-1970. Bab 1966, Kekuatan Terbesar. Tetesan air sungai Oblivion ini jauh lebih kuat daripada sungai yang pernah dilihat Zuan sebelumnya, hampir seperti perbedaan antara salinan bajakan dan salinan resmi. Mungkinkah ini sungai asli yang menuju ke Netherworld? Mendengar perkataan Ji Dengtu, kepala kanan pendeta perang tertawa terbahak-bahak, berkata, benar. Aku tak menyangka semut-semut di sini begitu berpengetahuan. Ya, ini adalah air sungai Oblivion yang dipacu secara kebetulan. Air ini akan menyerang semua serangan, dan jika kau terkena sedikit saja, ingatan dan kemampuanmu akan langsung berubah menjadi seperti hantu-hantu yang berkeliaran di dalamnya. Aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu jika kau bersujud 100 kali padaku sekarang juga. Ekspresi Zuan berubah muram. Tidak mungkin dia akan berlutut dan memohon belas kasihan. Dia melesat di udara untuk menghindari sungai air Oblivion sambil mencoba berbagai cara untuk menekannya. Bertahun-tahun pertempuran hidup dan mati telah mengajarinya untuk tidak mudah mempercayai kata-kata lawannya. Namun, apapun yang dicobanya, keterampilan yang dilepaskannya di air sungai Oblivion lenyap begitu bersentuhan dengannya. Ia langsung kehilangan koneksinya dengan gelombang Qi yang digunakannya. Ia bahkan mengeluarkan senjata kelas surga yang diperolehnya dari Qi Wen untuk melihat apakah senjata itu dapat menekan air sungai Oblivion. Ketika ia melemparkan batu bata emas itu, batu bata itu mengembang hingga seukuran gunung. Namun, begitu batu bata itu bersentuhan dengan air sungai Oblivion, cahaya keemasan yang diumumkannya langsung menjadi gelap, dan ukurannya pun menyusut dengan cepat hingga menjadi batu bata mati. Tidak peduli bagaimana Zuan mencoba namanya, ia tidak dapat memanggilnya kembali ke sisinya. Batu bata emas bukan lagi senjata kelas surga, melainkan batu bata biasa. Zuan sudah siap menghadapi hasil ini saat ia melempar batu bata emas itu, jadi ia tidak terlalu terkejut. Saat sungai yang deras itu menerjangnya lagi, ia melakukan gerakan lainnya secara instan untuk menghindarinya. Melihat kejadian itu, Ji Xiaoxi menjadi gugup. Dia dengan cemas menarik lengan Ji Dengtu dan memohon, "Ayah, kita harus membantu kakak Zhu. Apakah kamu punya ide?" Ji Dengtu menelan ludahnya. "Haruskah aku kabur bersama Xiaoxi sekarang? Mungkin sudah terlambat jika kita terus berlama-lama. Tapi bagaimana aku harus menjelaskannya kepada Xiaoxi?" Sementara itu kepala pendeta perang mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Semut bergerak agak cepat. Sepertinya ini adalah hukum gerakan sesaat. Saya tidak menyangka seseorang dari dunia yang lemah ini bisa memahami hukum seperti itu. Updated novels pada novel.com. Semut tetaplah semut, tidak peduli seberapa cepat ia bergerak. Kepala kanan melambaikan tangannya, dan sungai yang mengamuk tiba-tiba berubah menjadi tsunami yang menjulang tinggi yang menyelimuti radius 3 km di sekitar mereka. Tidak ada cara bagi Zuan untuk menghindari air sungai Oblivion dimanapun dia berteleportasi. Bahkan jika dia menemukan cara untuk menghindari tsunami, itu hanya masalah waktu sebelum dia bersentuhan dengan air sungai Oblivion, karena sekelilingnya akan basah kuyup. Selain itu, rekan-rekan Zuan juga berada dalam radius serangan. Bahkan jika dia bisa melarikan diri, rekan-rekannya tidak mungkin bisa melakukan hal yang sama. Zuan melihat niat jahat pendeta perang, dan dia merasakan tekanan tajam di hatinya. Jika senjata kelas surga tidak berfungsi, mungkin sudah waktunya bagiku untuk mengeluarkan segel kaisar manusia. Busur pembunuh matahari tidak cocok untuk situasi saat ini, dan dia tidak berani mengambil risiko pedang Tai karena jiwa Mili sedang beristirahat di sana. Satu-satunya pilihannya adalah segel kaisar manusia. Iklan oleh Pub Future. Tepat pada saat itu, dia mendengar suara Mili berkata, "Gunakan manik kaca cemerlangmu." Zuan tersentak kaget. Dia telah memperlakukan jiwa Mili dengan segala macam harta, tetapi dia masih menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Dia telah bertanya kepadanya mengapa demikian, tetapi dia menolak untuk memberikan jawaban yang tepat. Akibatnya, dia selalu terkejut dengan kemunculannya yang acak. Manik kaca cemerlang. "Kurasa manik itu tidak bisa menangani air sungai Oblivion," katanya, ragu untuk mengikuti instruksi Mili. Dia tidak pernah menemukan sesuatu yang istimewa tentang manik kaca cemerlang selain ruang penyimpanannya yang besar, meskipun itu sudah cukup. Sejauh ini, dia belum menemukan benda lain dengan ruang penyimpanan sebesar itu,
dan benda itu telah membuatnya sangat mudah selama bertahun-tahun. Manik kaca cemerlang jauh lebih penting baginya daripada batu bata emas. Dia akan patah hati jika air sungai Oblivion menghapus kemampuannya. Percayalah padaku, desak Millie. Tsunami akan menghantam Zuan. Ji Dengtu menyaksikan dengan putus asa saat air sungai Oblivion menerjang mereka. Ia telah mencoba melarikan diri bersama putrinya, tetapi kemanapun ia melarikan diri, ia tidak dapat lolos dari pengepungan tsunami. Ia bergumam, sudah berakhir. Aku tahu aku seharusnya melarikan diri bersama Xiaoxi sekarang juga. Zuan juga merasa gugup, tetapi ia memutuskan untuk mempercayai Millie dan mengeluarkan Brilliant Glass Bat. Artefak itu langsung memancarkan cahaya purba, seolah-olah telah merasakan sesuatu. Zuan terkejut, karena situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum dia bisa mengetahui apa yang sedang terjadi, Brilliant Glass Bat terbang ke udara dengan sendirinya. Dengan suara menderu yang keras, manik itu mulai berputar saat cahayanya semakin kuat. Air sungai Oblivion di sekitarnya mulai mengalir ke arahnya. Dalam sekejap mata, Brilliant Glass Bat benar-benar menyedot tsunami yang menjulang tinggi yang membentang lebih dari 3 km. Zuan, Ji Dengtu, dan pendeta perang terdiam. Hanya Ji Xiaoxi yang berteriak kegirangan dan bertepuk tangan, berseru, "Kakak Zu hebat sekali." Ji Dengtu menatap Zuan dengan pandangan yang bertentangan. Bagaimana bocah itu bisa mendapatkan begitu banyak artefak hebat? Belum lagi tingkat kultivasinya yang sangat tinggi meskipun usianya masih muda, kelembutannya hampir menyamaiku. Sekarang setelah kupikir-pikir, Xiaoxi tidak akan rugi apa-apa bersamanya. Satu-satunya masalah adalah dia memiliki terlalu banyak wanita di sisinya, dan seseorang yang mampu menulis buku seperti Guru Bai pasti sangat bejat. Bagaimana mungkin aku membiarkan Xiaoxiku yang tidak bersalah dinodai olehnya? Kepala kanan pendeta perang berteriak marah, "Kembalikan air sungai Oblivion kepadaku. Anda telah berhasil menipu pendeta perang untuk plus 877 plus 877 plus 877. Kau mengejek spanduk pemanggil jiwaku, tapi lihat apa yang terjadi. Spanduk pemanggil jiwaku mungkin terluka, tapi setidaknya tidak diambil oleh musuh. Bagaimana denganmu? Kau menyumbangkan artefakmu kepada musuh. Aku akan tertawa terbahak-bahak." Si kepala kiri bersorak, "Diam." Kepala kanan meraung marah. Kepala itu tampak ingin menggigit kepala kiri. Anda telah berhasil menipu pendeta perang untuk plus 888 plus 888 plus 888. Iklan oleh Pub Future. Zuan terkekeh dan membalas, "Apakah menurutmu aku akan mengembalikannya padamu?" Dia mengambil kembali Brilliant Glass Bat sebelum memeriksanya dengan indera ilahinya. Dia melihat bahwa ruang unik telah diukir di dalamnya, dan Oblivion River Water diam-diam beristirahat di sana. Isinya masih berwarna kuning darah, tetapi memancarkan sedikit kesucian. Dia tidak kalah terkejutnya dengan War Priest, karena dia tidak menyangka Brilliant Glass Bat memiliki fungsi seperti itu. Dia segera bertanya kepada Millie apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak menjawab. Tepat pada saat itu, kepala tengah pendeta perang menatap tajam ke arah manik kaca cemerlang dan bergumam ragu, "Mutiara ilahi penenang laut." Zuan menoleh ke Millie sekali lagi untuk bertanya tentang mutiara ilahi penenang laut. Dia pernah mendengar tentang artefak serupa dari sebuah novel di kehidupan sebelumnya, Penobatan Para Dewa. Di sana, Zhao Gongming telah mengalahkan 12 dewa emas dari Sekte Kunlun dengan 12 mutiara penenang laut. Namun, Taois lampu terbakar telah mencuri mutiara penenang laut dan menggunakannya untuk naik menjadi Buddha kuno lampu terbakar dari Sekte Barat. Namun, itu adalah latar dari sebuah novel fiksi. Dia tidak berani menganggapnya serius. Millie tidak tahan lagi dengan omelannya dan menjawab, "Itu hanya nama yang berbeda. Mungkin saja nama itu ada di dunia lain juga. Aku baru saja merasakan sesuatu dari mutiara itu tadi, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, jadi aku menyarankanmu untuk mencobanya." "Aku juga tidak tahu detailnya." Zuan terdiam. "Mana mungkin aku percaya itu?" Dia yakin Millie menyembunyikan banyak rahasia darinya, tetapi dia menolak menjawab tidak peduli seberapa keras dia bertanya. Siapa yang mengira ada artefak yang begitu hebat di dunia bawah? Itu sepadan dengan usaha yang dikeluarkan untuk turun ke dunia ini, kata kepala tengah pendeta perang. Zuan tersenyum dan berkata, "Kamu memang banyak bicara, tetapi selama ini kamu mengandalkan artefak.
Jika kamu benar-benar sekuat yang kamu katakan, mengapa kita tidak bertarung dengan baik? Pola pikirnya berubah setelah bertemu makhluk-makhluk mengerikan itu di makam. Meskipun pendeta perang itu menakutkan, mungkin karena batasan hukum dunia ini, aura yang dipancarkannya paling-paling setara dengan milik Zhao Han. Dia bukan orang yang sama seperti dulu, jadi dia tidak takut padanya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa artefak pendeta perang adalah ancaman baginya. Dia bisa dirugikan jika salah satu dari mereka kebetulan mengekangnya. Dia tidak berpikir dia akan seberuntung itu untuk menemukan sesuatu untuk mengekang artefak mereka setiap saat. Secara khusus, kepala tengah tampaknya menjadi yang terkuat dari ketiganya, jadi artefaknya kemungkinan besar lebih tangguh daripada dua sebelumnya. Kau ingin bertarung denganku? Seru si kepala tengah sambil tertawa terbahak-bahak. Kau tahu kenapa aku dikenal sebagai pendeta perang? Karena kamu penipu, tanya Zuan. Itulah kesannya tentang pendeta. Pendeta perang itu tergagap, perang. Fokusnya di sini adalah perang. Anda telah berhasil menipu pendeta perang untuk plus 999 plus 999 plus 999. Dunia menjadi gelap. Tok tok tok. Genderang perang bergema saat suasana sunyi menyelimuti sekitarnya. Pemandangan berubah. Kabut ungu, gunung Kopergong, dan Danau Sadolmun menghilang begitu saja, digantikan oleh medan perang kuno. Bumi mulai bergetar saat gelombang hitam muncul di kejauhan. Ji Dengtu harus mengucek matanya sebelum ia dapat melihat apa gelombang hitam itu. Itu adalah pasukan besar yang berdiri dalam formasi yang rapi. Mereka yang berada di garis depan membawa perisai menara, dan tepat di belakang mereka adalah pembawa tombak. Di bagian belakang formasi itu adalah para pemanah yang mengendarai kereta perang, dan senjata berat seperti meriam. Pasukan kavaleri yang menyerang ditempatkan di sisi-sisi, memancarkan aura momentum yang tak terhentikan. Mereka berada jauh di kejauhan saat Zuan dan yang lainnya pertama kali melihat mereka, tetapi dalam sekejap mata, mereka sudah berdiri di bawah pendeta perang. Kehadiran mereka terasa menyesakkan meskipun tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Pendeta perang memandang dengan bangga ke arah pasukan di bawahnya dan berkata, "Ini adalah kekuatan terbesarku." Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, mereka pasti tidak berdaya menghadapi kekuatan seluruh pasukan. Bab 1967, era telah berubah. Kita akan hancur, teriak Ji Dengtu, wajahnya menjadi pucat pasi. Ada apa? Kakak Zhu masih memegang kendali sebelumnya, kan? Ji Xiaoxi bertanya dengan bingung. Ji Dengtu menjawab dengan senyum pahit, sulit bagi seorang individu untuk melawan pasukan. Kemampuan menyerang dan bertahan mereka diperkuat ke tingkat yang mengerikan melalui formasi, itulah sebabnya sering dikatakan bahwa para petualang tidak dapat mengalahkan pasukan. Mereka yang kuat Zhao Han dapat menaklukkan pasukan melalui kekuatan semata, tetapi pasukan pendeta perang mungkin tidak biasa-biasa saja. Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan tekanan yang menyesakkan yang datang dari pasukan. Setiap prajurit memancarkan aura yang sebanding dengan seorang kultivator tingkat 8, dan beberapa jenderal bahkan adalah Grandmaster. Bagaimana mungkin ada kekuatan yang begitu kuat di dunia? Sebaliknya, sebagian besar prajurit di dunia ini sama sekali bukan petualang. Bahkan pasukan paling elit pun hanya memiliki prajurit infanteri di tingkat keempat. Lagi pula, mereka yang telah mencapai level kelima bisa menjadi pejabat terendah. Tidak seorang pun yang waras akan terus menjadi prajurit infanteri. Akan tetapi, setiap prajurit di hadapan mereka setidaknya berada pada tingkat ke-8. Bagaimana mereka bisa melawan pasukan seperti itu? Ah, bukankah itu berarti kakak Zhu dalam masalah? Ji Xiaoxi bertanya dengan cemas. Ayah, mengapa kita tidak membantu kita dengan racun kita? Racun tidak bekerja dengan baik pada para ahli tingkat atas, tetapi merupakan senjata yang ampuh ketika digunakan pada banyak orang. Ji Dengtu menggelengkan kepalanya dan berkata, akan sulit bagi kita untuk meracuni pasukan dalam keadaan seperti ini. Selain itu, pasukan di depan kita tampaknya tidak hidup. Racun mungkin tidak mempan pada mereka. Apa yang harus kita lakukan? Ji Xiaoxi bertanya dengan cemas. Ji Dengtu menatap punggung Zuan dan berkata, kita hanya bisa berdoa agar bocah itu punya cara untuk menghadapi ini. Bocah itu benar-benar mengejutkan sejauh ini. Aku ingin tahu apakah dia masih punya cara lain untuk menghadapinya. Zuan menatap pasukan hitam besar itu, bertanya, apakah ini wilayah kekuasaanmu?
Dia mencoba menentukan sifat pasukan itu. Sayangnya, mereka bukan mayat hidup, atau akan lebih mudah baginya untuk menghadapi mereka. Bagaimana mereka bisa mengembangkan wilayah yang begitu kuat? Musuh manapun dengan kekuatan yang sama akan dihancurkan oleh pasukan yang begitu besar. Apakah duniamu menyebutnya seperti itu? Itu tidak penting. Aku adalah pendeta perang. Dunia yang tak terhitung jumlahnya yang terlibat dalam perang doaku, dan aku menaklukkan mereka dengan kemenangan. Sebagai balasannya, aku mengambil sebagian jiwa mereka sebagai kompensasi. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ini telah membangkitkan pasukanku yang tak terkalahkan. Pendeta perang tidak terburu-buru untuk menyerang. Ia meluangkan waktu untuk memamerkan pasukannya yang kuat, karena ini adalah ciptaannya yang paling ia banggakan sepanjang hidupnya. Tidak biasa baginya untuk memiliki kesempatan memamerkannya kepada orang lain. Ah, jadi kau dewa jahat, gumam Zuan. Di kehidupan sebelumnya, dunia timur di masa lalu berdoa ke surga sebelum terlibat dalam pertempuran, sedangkan dunia barat saat itu menyembah dewa perang. Aku belum pernah mendengar tentang pendeta perang. Mungkin itu kepercayaan dari dunia yang tidak dikenal. Apakah itu menjadikannya dewa? Beraninya kau menghinaku. Kau akan merasakan penderitaan diinjak-injak oleh banyak prajurit dan prajurit kavaleri. Sambil mendengus, pendeta perang mengambil bendera dengan tangan tengahnya dan melambaikannya ke arah Zuan. Pasukan yang diam itu mulai beraksi. Para ksatria di sisi-sisi mulai menyerang, dan tepat di belakang mereka adalah para prajurit infanteri di tengah. Gerak maju mereka mengguncang tanah sedemikian rupa sehingga musuh yang ada di depan mereka akan putus asa. Iklan oleh Pub Future. Saat dia berdiri melindungi putrinya, wajah Ji Dengtu memucat. Dia berkata, Xiaoxi, aku akan mencari cara untuk membawamu keluar dari tempat ini. Kamu harus berlari secepat mungkin. Jangan kembali, cari bibi kecilmu, dia akan menjagamu. Sebagai saudara kedua di akademi, dia tentu memiliki kartu truf, tetapi dia harus mengorbankan nyawanya untuk menggunakannya. Ji Xiaoxi merasakan niatnya dan dengan cemas berkata, Ayah, ayo kita pergi bersama. Ji Dengtu merasa lega melihat ekspresi khawatir putrinya. Setidaknya kau masih peduli dengan ayahmu juga. Ia berkata, bersikaplah baik, Xiaoxi. Akan menjadi berkah jika salah satu dari kita bisa melarikan diri dari sini. Kau tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan yang kami berdua ciptakan untukmu. Sampaikan informasi ini kembali kepada orang-orang kami, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri. Khawatir putrinya akan ragu untuk melarikan diri nanti, Ji Dengtu bertindak lebih jauh dengan menganggapnya sebagai tindakan demi kemanusiaan. Ji Xiaoxi merasakan beban di pundaknya dan menyeka air matanya. Dia mengatupkan rahangnya dan mengangguk, berkata, aku pasti akan mengirimkan informasi ini. Kunjungi situs web kami untuk pembaruan baru. Pendeta perang di langit tertawa terbahak-bahak. Kau berpikir untuk pergi. Tak seorang pun bisa lolos dari pasukanku yang tak terkalahkan. Ruang ini adalah wilayah kekuasaannya. Tak ada yang bisa luput dari perhatiannya. Baiklah kalau begitu, kata Ji Dengtu. Ia menarik napas dalam-dalam saat kilatan tekad melintas di matanya. Ia mulai memancarkan aura yang lebih kuat. Tepat saat itu, Zuan menyela, biarkan aku pergi dulu. Dia merasakan ada yang tidak beres dengan kondisi Ji Dengtu. Kondisinya mirip dengan Cucuyan saat itu, saat dia melancarkan jurus terlarang untuk menjatuhkan musuhnya. Mengapa para kultivator di dunia ini semuanya memiliki semacam jurus saling menghancurkan? Seolah-olah mereka sama sekali tidak menghargai hidup mereka. Aku masih bisa menyelamatkan Cucuyan dengan metode itu, tetapi bagaimana aku bisa melakukan hal yang sama untuk Ji Dengtu? Ji Dengtu tertegun, tetapi dia bisa merasakan keyakinan di balik kata-kata Zuan. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, baiklah, kamu duluan. Pasukan besar itu telah menempuh setengah jarak ke arah mereka, dan tidak akan lama lagi mereka akan menyerbu. Zuan menatap pasukan yang datang dan menggelengkan kepalanya, berkata, sungguh arogan kau menyebut dirimu pendeta perang saat kau masih menggunakan bentuk peperangan yang primitif. Era telah berubah, Tuan. Riak-riak emas muncul di area di belakang Zuan, dan senjata-senjata berdesain aneh muncul dari sana. Ji Dengtu dan Ji Xiaoxi kebingungan. Senjata apa itu? Mengapa bentuknya aneh sekali? Mengapa kendaraan yang mirip kereta perang itu memiliki begitu banyak silinder yang mengingatkan pada tabung kembang api di belakangnya?
Bagan senjata rune dan diagram tempa memungkinkan Zuan untuk menciptakan kembali senjata yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan kebetulan saja ia sebelumnya hidup di era digital dan telah melihat banyak senjata modern. Deretan peluncur roket Katyusha ditembakkan serentak, dan roket yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, menerangi sekeliling yang redup. Pendeta perang terkejut. Ia melambaikan benderanya, dan pasukan segera mulai membentuk formasi. Tak lama kemudian, penghalang biru muda terbentuk di atas pasukan. Roket yang tak terhitung jumlahnya menghantam penghalang, menghasilkan kembang api yang cemerlang. Penghalang itu sedikit berguncang, tetapi tetap kokoh seperti gunung. Pendeta perang tertawa terbahak-bahak. Aku tidak menyangka dunia ini memiliki sarana peradaban teknologi, tetapi teknologi primitif seperti itu tidak mungkin bisa mengalahkan pasukan tak terkalahkan di bawah komandoku. Iklan oleh Pub Future. Zuan tercengang. Tampaknya pendeta perang telah melihat peradaban teknologi lain sebelumnya. Selama ini, ia mengira bahwa ia telah bertransmigrasi ke dunia ini, tetapi mungkinkah bumi hanyalah salah satu dari dunia yang tak terhitung jumlahnya di galaksi ini, dan ia hanya dipindahkan ke dunia ini karena suatu alasan. Apakah itu berarti saya dapat kembali ke bumi? Zuan dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak panik menghadapi ejekan pendeta perang. Ayah, apa burung aneh di awan itu? Tanya Ji Xiaoxi. Ji Dengtu menatap langit dan melihat siluet burung-burung hitam pekat muncul di awan. Burung-burung itu memiliki bentuk yang aneh, dan tampak seperti terbuat dari logam. Dia bergumam, apakah mereka bawahan pendeta perang? Tidak, mereka saat ini sedang menuju pasukannya. Burung-burung, armada Northrop Grumman B2 Spirits, melepaskan rentetan bom penghancur bunker. Bom penghancur bunker dimaksudkan untuk menghadapi target musuh yang tersembunyi di benteng bawah tanah yang diperkuat oleh baja bertulang setebal beberapa meter. Bom-bom ini merupakan pilihan terbaik untuk menghadapi penghalang yang sangat besar. Pendeta perang merasakan bahaya dari para penghancur bunker, jadi dia melambaikan benderanya dan memerintahkan pasukannya untuk menyerang mereka sebelum mereka dapat menembus penghalang. Keterampilan Ki yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit untuk menghancurkan para penghancur bunker di atas. Beberapa dari mereka bahkan menyerang Northrop Grumman B2 Spirits, menjatuhkan mereka dari langit. Akan tetapi, jumlah pesawat terlalu banyak dan terlalu banyak, jadi mustahil untuk menghentikan semuanya. Sebuah bunker booster akhirnya berhasil menembus pertahanan pasukan dan menghantam penghalang. Pesawat itu berputar cepat, membuat penghalang bergetar. Namun, penghalang itu benar-benar tangguh. Bahkan ketika penghancur bunker akhirnya kehabisan energi dan akhirnya meledak, penghalang itu hanya bergetar, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan sama sekali. Pendeta perang hendak mengejek Zuan atas usahanya yang sia-sia ketika matanya membelalak kaget. Lebih banyak lagi penghancur bunker yang dijatuhkan dari langit seolah-olah gratis. Penghancur bunker menghantam penghalang, membuatnya bergetar hebat. Saat meledak, retakan muncul di penghalang. Tidak butuh waktu lama sebelum penghalang hancur berkeping-keping. Zuan menghela napas lega. Sayang sekali dia bukan penggemar militer di kehidupan sebelumnya, jadi dia tidak familiar dengan senjata modern. Kalau tidak, dia tidak akan membawa barang antik seperti peluncur roket Katyusha. Agar adil, itu seharusnya cukup untuk melawan pasukan biasa, tetapi pasukan pendeta perang terlalu kuat. Bahkan langkah-langkah pertahanannya setara dengan pasukan modern. Hanya butuh beberapa saat bagi pihak lain untuk menghancurkan sejumlah besar peluncur roket Katyusha dan Northrop Grumman B2 Spirit miliknya. Beruntunglah bahwa Rune Weapon Chart memungkinkan Zuan untuk memproduksi senjata yang tak terhitung jumlahnya dengan biaya yang sangat rendah. Selain itu, ia dapat mengendalikan senjata sesuka hati, jadi ia juga tidak perlu khawatir tentang korban. Begitu penghalang itu hancur, ia menghujani pasukan dengan bom aerosol dan bom amunisi sebelum para ahli formasi dapat mendirikan penghalang baru. Adegan gif ledakan meme itu pun terulang kembali. Cahaya yang menyilaukan dan panas yang membakar meledak keluar. Seolah-olah neraka telah terjadi pada formasi pasukan. Meskipun dilindungi di jantung pasukan, banyak ahli formasi segera hancur berkeping-keping. Pasukan tidak menyangka Zuan akan melancarkan serangan udara yang menyasar 3 ahli formasi. Tanpa perlindungan mereka, pasukan menghadapi pembantaian sepihak. Roket yang tak terhitung jumlahnya membombardir formasi pasukan, dan helikopter militer dikirim untuk menembak jatuh para prajurit.
Semoga senapan Gatling membawa rahmat bagi dunia ini. Semoga senapan Maxim menyelamatkan nyawa. 1. Begitu saja, pasukan yang tak tertandingi kekuatannya itu hancur menjadi abu. Sang pendeta perang terdiam. 1. Ini adalah Mim Tiongkok yang mengejek Gatling, pencipta senapan Gatling, yang mengklaim bahwa ia menciptakan senapan tersebut untuk mengurangi jumlah pasukan dan mengurangi jumlah kematian akibat pertempuran dan penyakit. Bab 1968, Akhir Dunia. Ji Xiaoxi masih khawatir tentang Zuan ketika dia melihat situasinya dan tangannya gemetar. Dia berkata, "Kakak Zu luar biasa." Rahang bawah Ji Dengtu hampir jatuh ke tanah. Dia begitu menular dengan apa yang telah disaksikannya sehingga dia tidak memiliki perhatian yang cukup untuk peduli tentang keponakan yang mengidolakan Zuan. Apa sebenarnya kemampuan itu? Mengapa saya belum pernah melihat senjata-senjata itu sebelumnya? Visit n0vl-b-i-n-tutup.com untuk pengalaman membaca novel terbaik. Pendeta perang juga gemetar karena tidak percaya. Kekuatan yang telah dibangunnya tak terkalahkan selama ini hancur begitu saja. Ini merupakan pukulan besar baginya, tidak hanya secara psikologis, tetapi juga secara fisik, karena ia harus mengeluarkan sejumlah besar energi untuk memanggil pasukan. Kehancuran pasukannya yang cepat mengakibatkan tubuhnya menjadi sangat lemah. Zuan tentu saja tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Tidak mungkin dia akan menahan diri melawan musuh yang begitu kuat. Dia menyerang pendeta perang, menghunus pedang Taye, dan melepaskan ledakan pedang Qi yang cemerlang. Pendeta perang itu buru-buru mundur sambil melancarkan segala macam tindakan perlindungan, tetapi karena kondisinya yang lemah, reaksinya tertunda. Semua pertahanannya dengan cepat ditembus oleh pedang Qi seperti salju musim semi di hadapan matahari yang agung. Dua kepala jelek terpenggal, dan pendeta perang menjerit kesakitan. Hanya kepala tengahnya yang tersisa. Namun, ia hanya bisa menahan rasa sakitnya, tidak berani bergerak sedikit pun, karena pedang Taye menekan satu-satunya kepalanya yang tersisa. Pedang itu tampak biasa dan kuno, tampak tidak memiliki ketajaman sedikit pun, tetapi karena beberapa alasan, pedang itu membuat pendeta perang ketakutan. Tubuhnya sangat kuat, sehingga senjata biasa tidak akan meninggalkan bekasnya. Namun, pedang itu telah memotong dua kepala lainnya semudah memotong tahu. "Dari mana asalmu?" tanya Zuan. Ia sengaja membiarkan pendeta perang menjawab pertanyaannya. "Tentu saja aku dari dunia lain. Ada banyak makhluk kuat seperti kita di galaksi ini. Kita akan mencari dunia baru, menyerbunya, dan mengubahnya menjadi milik kita sendiri." "Ini adalah norma," jawab pendeta perang. Pada saat itu, ia menggertakkan giginya. "Jika bukan karena duniamu yang membatasi aku untuk turun dengan kekuatan penuhku, orang yang akan mati hari ini adalah kamu. Anda telah berhasil menipu pendeta perang untuk plus 990 plus 990 plus 990. Alis Zuan terangkat. Dia bertanya, "Kekuatanmu dibatasi oleh dunia tempatmu turun." Pendeta perang itu bersikap misterius sambil menundukkan kepalanya. Zuan tak ragu memotong salah satu telinganya, katanya, "Lebih baik kau patuh menjawab pertanyaanku, atau yang selanjutnya akan dipotong bukan hanya telinganya." Pendeta perang itu menjerit kesakitan. Ia melotot ke arah Zuan dengan penuh kebencian, dan berkata, "Bunuh aku jika kau mau. Aku telah menguasai dunia yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak takut mati." Zuan berkata sambil mengerutkan kening, "Kau harus tahu bahwa hidup terkadang lebih menakutkan daripada kematian." Pendeta perang mencibir, "Aku telah melihat lebih banyak dunia daripada dirimu, aku lebih tahu itu daripada dirimu. Meski begitu, aku tidak akan pernah menundukkan kepalaku kepada seseorang dari dunia yang lebih rendah." Zuan berada dalam posisi sulit. Akan merepotkan jika orang ini menolak untuk berbicara. Dia menoleh ke Ji Dengtu dan bertanya, "Orang tua, apakah kamu punya obat untuk membuat seseorang berbicara?" Iklan oleh Pub Future. Ji Dengtu merasa terpojok. Ia menjawab, "Ada obat-obatan seperti itu di dunia, tetapi biasanya hanya bekerja pada manusia. Pada monster seperti itu." Ji Xiaoxi juga menanggapi topik tersebut, dengan berkata, "Kakak Zu, aku sudah mencobanya sebelumnya, dan racun kita tidak bekerja dengan baik pada monster-monster ini. Bahkan jika racun kita berhasil, kita akan membutuhkan jumlah yang sangat banyak agar bisa bekerja pada tubuh sebesar itu. Akan sulit untuk mengumpulkan banyak ramuan dalam waktu singkat."
Zuan berpikir itu masuk akal, jadi dia mengurungkan niatnya itu. Saat itu, Ji Dengtu bertanya, mengapa kamu tidak menangkapnya terlebih dahulu? Kita dapat menemukan beberapa kultivator yang ahli dalam pengendalian pikiran untuk mengakses pikirannya dan melihat apakah kita dapat mengumpulkan lebih banyak informasi darinya. Hal itu memicu sebuah pikiran dalam benak Zuan. Ia berpikir, pengendalian pikiran. Pendeta perang tertawa terbahak-bahak. Pengendalian pikiran. Kalian semut-semut hina yang bermimpi mengendalikanku. Kedengarannya masuk akal, kata Zuan sambil memanggil Daji. Seorang wanita cantik berpakaian jubah putih muncul. Dia tidak menunjukkan emosi di wajahnya, tetapi dia memancarkan pesona menggoda alami yang menarik perhatian orang. Ji Dengtu membelalakkan matanya. Dia tidak menyangka bahwa seseorang bisa terlihat begitu polos, namun juga jahat di saat yang bersamaan. Bahkan si cantik nomor satu di ibu kota, Yuyan Luo, tidak lebih dari itu, kan? Ji Xiaoxi menatap kakak perempuan yang menawan di hadapannya dan merasa sedikit tidak aman. Dibandingkan dengan kakak perempuan ini, aku tidak ada bedanya dengan buah yang belum matang. Wanita yang cantik, tapi kau pasti sedang bermimpi jika kau pikir aku akan menyerah pada nafsu, kata pendeta perang. Ia mempertahankan ekspresi tenang, tetapi ia panik di dalam. Mengapa aura wanita ini mirip dengan ras iblis surgawi yang legendaris? Iblis surgawi dikenal suka memangsa jiwa manusia. Konon, bahkan Buddha pun hampir takluk padanya saat itu. Tidak, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada iblis surgawi di dunia yang lemah seperti ini? Bahkan jika dia adalah iblis surgawi, dia akan terlalu lemah untuk mengendalikanku. Itu membuat pikirannya tenang. Begitukah? Zuan menjawab sambil terkekeh. Ia meletakkan tangannya di tubuh pendeta perang. Pendeta perang awalnya bingung, tetapi wajahnya segera berubah karena terkejut. Ia merasakan bahwa tangan Zuan seperti lubang hitam, menyedot semua energinya. Taoti, kau memiliki garis keturunan Taoti. Teriak pendeta perang dengan suara bergetar. Iklan oleh Pub Future. Apa Taoti? Tanya Zuan. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar nama itu dari monster. Taoti adalah salah satu makhluk paling menakutkan di galaksi. Ia melahap segalanya, dari planet yang kuat hingga seluruh sistem planet, tetapi tidak ada yang bisa memuaskannya, jawab pendeta perang dengan suara gemetar. Hanya mendengar nama Taoti saja sudah membuat matanya ketakutan. Zuan merasa bingung. Dia memperoleh keterampilan ini dari ruang bawah. Tanah rahasia Yinsang. Itu adalah keterampilan kultivasi yang diwariskan oleh keluarga kekaisaran dinasti Shang, jadi seharusnya tidak ada hubungannya dengan Taoti yang asli. Zuan dengan cepat menyerap setiap bagian terakhir dari kultivasi pendeta perang, dan ia merasa segar kembali setelahnya. Yang mengejutkannya, ia mencapai level 75 dalam satu gerakan. Dalam kondisinya saat ini, ia merasa seolah-olah ia dapat mengalahkan Zhao Han dengan adil meskipun Zhao Han sedang dalam puncaknya. Setelah tersedot kering, pendeta perang tidak dapat tetap melayang di udara dan jatuh ke tanah. Tubuhnya dengan cepat menyusut hingga hanya seukuran sapi. Ia jatuh dengan keras ke tanah sambil mengerang, dan napasnya menjadi lemah. Zuan telah melumpuhkannya. Selain itu, ia menghancurkan pertahanan mentalnya melalui serangan mental Hundred Warble dan Domain of Power milik pedang Taye. Setelah melakukan persiapan yang matang, ia akhirnya memerintahkan Daji untuk mengeluarkan suara iblisnya. Dia telah meningkatkan kultivasi Daji secara signifikan melalui pil akhir-akhir ini, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan pendeta perang. Tidak ada jaminan ini akan berhasil meskipun dia telah melakukan persiapan. Dia hanya mencoba cara apapun yang dia miliki. Mungkin karena pendeta perang terguncang oleh kekuatan Taoti, ia benar-benar jatuh ke suara iblis milik Daji. Merasakan kesadarannya yang linglung, Zuan mengambil kesempatan untuk berkata, kau menyebutkan sebelumnya bahwa kau tidak dapat turun ke dunia ini dengan kekuatan penuhmu. Jelaskan. Pendeta perang mengerutkan kening saat ia menolak kendali pikiran, tetapi mata Daji berbinar saat ia membelai pipanya dan memainkan melodi yang mempesona. Mata pendeta perang dengan cepat berubah keruh sekali lagi. Ia berkata, setiap dunia memiliki keinginannya sendiri, dan mereka menolak campur tangan asing. Makhluk yang lebih lemah tidak mudah ditentang, karena mereka tidak mungkin mengguncang keseimbangan dunia, tetapi makhluk yang lebih kuat tidak dapat turun ke dunia seperti itu dengan tubuh asli mereka.
Mereka hanya dapat menemukan perwakilan di dunia mereka atau memproyeksikan avatar di. Zuan mengangguk setelah mendengar penjelasannya. Sebagian besar ruang bawah tanah rahasia juga memiliki batasan kekuatan bagi para kultivator yang memasuki tempat mereka. Itulah sebabnya sekte dan akademi biasanya mengirim junior mereka ke ruang bawah tanah rahasia. Kultivator yang lebih kuat ditolak oleh ruang bawah tanah rahasia dan tidak diperbolehkan masuk. Penyebutan tentang proyeksi membuat Zuan mengingat beberapa legenda tentang hal-hal seperti itu, dan dia bertanya-tanya apakah itu mirip dengan itu. Lalu mengapa kau turun dengan tubuh aslimu? Tanya Zuan. Itu karena ada masalah di dunia ini, jawab pendeta perang. Zuan, Ji Dengtu, dan Ji Xiaoxi tercengang. Mereka bertanya, ada masalah. Apa itu? Bertahun-tahun yang lalu, makhluk yang kuat menemukan dunia baru ini dan bahkan berhasil menembus penghalangnya, tetapi karena suatu alasan, ia mengalami cedera parah dan disegel. Namun, ia berhasil mengirimkan koordinat dunia ini. Belum lama ini, kami juga memperoleh koordinatnya, dan berpikir untuk datang dan mencoba keberuntungan kami, kata pendeta perang. Zuan memikirkan tentang segel Netherworld milik Rasvien. Aku ingin tahu leluhur dunia mana yang menyegelnya. Apakah kamu bersekongkol dengan mereka yang mencoba menembus segel Netherworld? Tanya Zuan. Kita berasal dari dunia yang sama, tetapi kita berasal dari kekuatan yang berbeda dan memiliki tujuan yang berbeda. Beberapa mencoba memasuki dunia melalui celah spasial yang ditinggalkan oleh makhluk kuat itu, hanya untuk menghadapi perlawanan sengit dari penduduk asli. Karena penghalang dunia, kita tidak dapat mengerahkan kekuatan kita yang sebenarnya. Selain itu, penduduk asli memiliki keunggulan dalam hal jumlah, jadi kita berjuang untuk membuat kemajuan. Zuan menduga bahwa pembicaraan itu mengenai segel Netherworld. Beberapa dari kami telah mencari cara alternatif untuk menyerbu dunia ini. Kami menemukan bahwa dunia ini memiliki kantong spasial yang dikenal sebagai ruang bawah tanah rahasia yang mampu menciptakan retakan spasial kecil. Kami menduga bahwa ia tertinggal dari pertempuran dengan makhluk yang kuat itu, kata pendeta perang. Setelah bertambahnya jumlah kami yang menyerbu dunia ini, penghalang dunia kalian akan didorong hingga batasnya dan akhirnya hancur untuk selamanya. Saat itu, kami akan dapat turun ke dunia ini dengan bebas. Sayang sekali aku bertemu kalian segera setelah aku turun ke sini. Hati Zuan menjadi berat. Dia bertanya, apakah ada celah spasial lainnya? Berapa banyak dari kalian yang telah hadir di sini? Ada begitu banyak ruang di bawah tanah rahasia di dunia ini. Akan sulit untuk mempertahankannya seperti itu. Jika kita membiarkan monster seperti itu menyerang kita, itu akan menjadi akhir dunia. Bab 1969, Dunia yang tak terhingga. Pendeta perang menggelengkan kepalanya dan berkata, retakan spasial lainnya tidak sebesar yang ada di segel Netherworld milik Rasvien, jadi akan sulit untuk turun melalui retakan tersebut. Butuh banyak waktu dan persiapan sebelum aku bisa turun melalui retakan spasial ini. Ruang bawah tanah rahasia mana yang bisa digunakan untuk menciptakan celah spasial? Tanya Zuan. Masing-masing dari kita memiliki kemampuan unik. Aku tidak tahu metode yang digunakan orang lain, jadi aku tidak bisa memastikannya, tetapi mereka yang turun harus menghadapi amukan kehendak dunia ini, jadi akan ada fenomena tertentu di sekitar sini, jawab pendeta perang. Zuan berpikir keras. Sekarang setelah kupikir-pikir, ada fenomena tak wajar yang menyelimuti Gunung Koper Gong akhir-akhir ini, seperti kabut putih tebal dan kabut ungu yang mendekati wilayah tengah. Mungkin mustahil untuk mengambil tindakan pencegahan, tetapi kita masih dapat melakukan tindakan pencegahan tepat waktu. Kamu berasal dari dunia apa? Tanya Zuan. Sebaiknya kumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang musuh. Branda N-151 Barenstar, jawab pendeta perang. Zuan terkejut. Monster-monster ini punya nama yang cukup canggih untuk planet mereka. Apakah ada dunia lain? Zuan bertanya sambil mengingat nama itu. Masih banyak lagi. Satu lapisan galaksi saja bisa dihuni oleh lebih dari 100 juta peradaban, dan kita tidak tahu berapa banyak lapisan galaksi yang ada di alam semesta, jawab pendeta perang. Zuan terdiam. Mulut Ji Dengtu dan Ji Xiaoxi hampir ternganga. Mereka belum pernah mendengar hal seperti ini sebelumnya. Ada lebih dari 100 juta peradaban di galaksi, tetapi ada lapisan galaksi lain di atasnya. Mengapa ini terdengar seperti mitos bagi saya?
Seberapa kuat duniamu di galaksi? Tanya Zuan. Semakin jauh dunia dari pusat galaksi, semakin langka sumber dayanya, dan semakin lemah penduduk aslinya. Duniaku berada di sekitar tengah, sedangkan duniamu berada di wilayah terluar, jawab pendeta perang. Ji Dengtu dan Ji Xiaoxi saling menatap. Mereka mengerti kata-kata itu. Jadi dunia kita adalah yang terlemah di galaksi. Zuan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu datang ke dunia terluar kami jika duniamu jauh lebih kaya dalam hal sumber daya? Pendeta perang tiba-tiba menunjukkan ekspresi ketakutan, dan berkata, itu karena dunia kita sedang sekarat. Hati Zuan mencelos. Dia tahu bahwa pendeta perang memang tidak dalam kondisi terkuatnya, dan mungkin ada lebih banyak makhluk setingkatnya di dunia ini. Itu menunjukkan betapa kuatnya dunia ini. Hal macam apa yang bisa mendorong mereka ke ambang kehancuran? Mendengar pertanyaan itu dari Zuan, pendeta perang pun membuka mulutnya dan berkata, itu spek. Iklan oleh Pub Future. Tubuhnya tiba-tiba bergetar di tengah-tengah kata-kata itu, dan matanya kembali jernih. Ia tidak lagi berada di bawah kendali suara iblis milik Daji. Namun, matanya dipenuhi dengan kengerian yang luar biasa saat ia berseru, tidak, aku belum mengatakannya. Aku belum mengatakannya. Bam, visit no V3 pon. Endcom untuk novels baru. Seluruh kepalanya meledak, dan cairan ungu berceceran di mana-mana. Beruntung Zuan telah melindungi yang lain tepat waktu, jadi mereka tidak tercemar olehnya. Apa yang terjadi padanya? Tanya Ji Xiaoxi, wajahnya memucat. Dia terkejut oleh ledakan yang tiba-tiba itu. Itu mungkin hukumannya karena mengucapkan nama terlarang. Ada makhluk yang sangat kuat di dunia ini yang dapat menyebabkan kematian hanya dengan meminta orang lain mengucapkan nama mereka, jawab Zuan. Wajah Ji Dengtu memucat. Dia bertanya, benarkah ada makhluk seperti itu di dunia? Dia begitu ketakutan sehingga bahkan guru bayi yang mengenakan jubahnya tidak dapat menghiburnya. Ada, kau harus berhati-hati jika kau bertemu mereka. Beberapa, kau tidak boleh menatap langsung. Beberapa, kau tidak boleh menyebut namanya. Yang lain, kau bahkan tidak boleh memikirkannya, kata Zuan sambil tersenyum pahit. Ia tidak akan tahu hal-hal ini jika bukan karena makhluk-makhluk yang ditemuinya di makam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ji Xiaoxi bertanya sambil menelan ludahnya. Semua yang terjadi hari ini sangat mengejutkannya. Untungnya, ia memberi kami informasi yang berguna untuk kami gunakan, jawab Zuan sambil mendesah kesal. Masih banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan, tetapi situasi seperti ini terjadi. Rahasiakan apa yang kau lihat dan dengar hari ini. Jangan membocorkan sepatah kata pun tentang hal itu, atau dunia akan menjadi kacau. Kekacauan akan terjadi jika penduduk mengetahui bahwa makhluk mengerikan seperti itu mencoba menyerang dunia mereka. Para pembudidaya yang lebih kuat bahkan dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk merusak tatanan yang ada. Itu dapat melemahkan umat manusia, sehingga memudahkan monster-monster itu untuk menyerang. Kami tahu, masalah ini sangat penting. Bahkan Ji Dengtu menyembunyikan sikap acuh tak acuhnya yang biasa. Tepat saat itu, beberapa sosok terbang dan mendarat di dekat mereka. Mereka adalah Yan Xiangmu dari Akademi, diikuti oleh Permaisuri Liu Ning dan Kasim Lu, Kepala Pelayan Pei Zheng, Direktur Sekretariat Kekaisaran Pei Ming, Asisten Rahasia Sekretariat Kekaisaran Biki, dan Raja Guangling Zhao Yuan. Mereka tercengang melihat tubuh pendeta perang yang besar, serta kehancuran di sekitar Danau Shadowmoon. Sang permaisuri merasa khawatir. Ia ingin segera menghampiri Zuan, tetapi ia harus menahan diri karena yang lain sudah ada di sana. Ia bertanya, Bupati, apakah Anda yang bertarung? Apakah Anda mengalami luka? Pertarungan sebelumnya telah menyebabkan keributan besar sehingga menarik perhatian para ahli di ibu kota, jadi mereka bergegas untuk memeriksa situasi. Dengan kedudukan Liu Ning, tidak perlu baginya untuk datang sendiri, tetapi dia merasa tidak ada orang lain di dunia ini selain Zuan yang mungkin terlibat dalam pertarungan yang menghancurkan seperti itu. Karena khawatir, dia pun bergegas datang. Yang mulia, saya baik-baik saja, kata Zuan. Dia tahu bahwa wanita itu khawatir, jadi dia meyakinkannya dengan senyum lembut. Liu Ning tersipu, namun hatinya tenang. Yan Xiangmu bertanya dengan cemas, pembebas, apa yang terjadi di sini? Ada celah spasial sebelumnya. Monster dari dunia lain mencoba turun, Zuan menjelaskan situasinya kepada mereka.
Mereka yang hadir di sini adalah para pemimpin tertinggi kekaisaran, dan dia akan membutuhkan kerjasama mereka untuk rencana masa depannya. Jadi, tidak perlu menyembunyikan kebenaran dari mereka. Apa? Yan Xianggu dan Liu Ning terdiam, tetapi yang lainnya mulai ribut. Mereka meragukan kredibilitas kata-kata Zuan, karena tidak terbayangkan bagi mereka bagaimana dunia mereka yang damai tiba-tiba akan diserbu oleh monster. Iklan oleh Pub Future. Ji Dengtu menyela, kata-kata Zuan benar. Putriku dan aku juga menyaksikannya. Mereka menceritakan bagaimana mereka dikejar monster di gunung selama beberapa hari terakhir, serta apa yang baru saja mereka saksikan beberapa saat yang lalu. Yan Xianggu berjalan ke arah bangkai pendeta perang dan memeriksanya, sambil berkata, monster ini bukan dari dunia kita. Tidak ada catatan tentangnya. Kerumunan orang terpaksa menerima kata-kata Zuan sebagai kebenaran. Kita harus mengatasi retakan spasial itu terlebih dahulu, kata Zuan sambil terbang di atas Danau Shadow Moon. Danau itu sudah tenang, tetapi retakan hitam pekat dengan sedikit aura ungu dapat ditemukan di kedalamannya, mengingatkan pada mata yang terbuka. Tanpa menunggu yang lain menanggapi, dia menghunus pedang Taie dan melepaskan rentetan pedang Qi yang cemerlang ke dalam danau. Danau itu terbelah menjadi dua, memperlihatkan retakan spasial. Pedang Qi menyembur ke dalam retakan spasial, membuatnya terdistorsi. Mereka yang hadir di sini adalah para ahli tingkat atas. Mereka merasakan retakan spasial menjadi semakin tidak stabil sebelum akhirnya runtuh dengan sendirinya dan menghilang begitu saja. Bahkan para pesaing politik Zuan pun bersorak melihat pemandangan itu. Hanya Biki yang menatapnya dengan mata ketakutan. Bocah ini lebih kuat dari yang kuduga. Aku benar-benar tidak boleh meremehkannya. Zuan menghela napas lega. Dia masih belum bisa menghancurkan struktur ruang yang stabil dengan kekuatannya saat ini, tetapi retakan spasial baru saja terbentuk dan masih dalam kondisi tidak stabil, jadi tidak terlalu sulit baginya untuk mengatasinya. Dia tidak mungkin melakukan hal yang sama untuk segel Netherworld, yang telah ada selama bertahun-tahun. Kamu menyebutkan bahwa pendeta perang memiliki kemampuan bertarung yang sebanding denganmu, dan bahwa dia belum dalam kondisi terkuatnya. Menurutmu seberapa kuat dia di antara para monster? Liu Ning bertanya dengan nada khawatir. Tidak seharusnya dia menjadi pemimpin perang, meskipun jelas dia bukan yang terkuat di dunia, jawab Zuan. Meskipun pendeta perang tidak menceritakan latar belakangnya, tidak sulit untuk menyimpulkan detailnya dari tidak ada pembicaraan dan cara kerjanya. Itu bukan yang terkuat. Pei Zeng bertanya dengan cemas. Aura dahsyat yang kukira sebelumnya sudah setara dengan makhluk abadi bumi terkuat di dunia kita. Ini akan sulit untuk dihadapi. Kalian tidak perlu terlalu khawatir. Mereka masih belum bisa menembus penghalang dunia kita. Untuk saat ini, akan lebih baik bagi kita untuk menemukan celah spasial yang tepat dan menghancurkannya, kata Zuan sambil membagikan analisisnya sebelumnya kepada yang lain. Ekspresi muram kerumunan akhirnya mereda. Pei Ming tertawa dan berkata, untunglah Bupati mengungkap rencana monster itu lebih awal, jadi kita bisa membuat persiapan untuk masa depan. Kalau tidak, konsekuensinya bisa mengerikan. Saya beruntung. Dunia pasti menjaga kita, kata Zuan. Ia bertanya-tanya apakah keinginan dunia benar-benar diam-diam membantu mereka. Penonton tertawa kecil. Mereka hidup di era tahayul, jadi mereka percaya bahwa kehendak surga ada di balik segalanya. Liu Ning berdeham dan berkata, beginilah masalahnya. Kekacauan akan terjadi jika bocor, dan kita bisa berakhir dengan pertikaian internal sebelum monster menyerbu. Jenderal Zhao, kerahkan prajuritmu untuk menutup Gunung Koper Gong. Tidak seorang pun diizinkan mendekati area ini sampai kami membersihkannya. Tuan Bi, Anda akan menghentikan orang-orang dari klan besar yang bergegas ke sini setelah menerima berita itu. Tuan Pei, kalian akan menyelidiki kemungkinan munculnya retakan spasial serupa di tempat lain. Tuan Yan, kami membutuhkan bantuanmu dalam pembentukan rune dan mobilisasi siswa akademis di seluruh dunia. Orang banyak terkesan mendengarkan pengaturan yang teratur dari sang permaisuri. Akhirnya, Liu Ning menoleh ke Zuan dan berkata, Bupati, berdasarkan apa yang Anda dengar, ras iblis juga melawan monster di tanah yang disegel. Anda memiliki hubungan yang dekat dengan mereka, jadi apakah mungkin Anda menjadi jembatan antara kita untuk menegosiasikan aliansi guna menghadapi musuh bersama di sini?
Kerumunan itu mengejutkan. Mereka memandang Zuan karena mereka terlambat mengingat bahwa dia juga adalah bupati bagi ras iblis. Sebelumnya, mereka mengira bahwa dia hanyalah seorang pemimpin boneka, sambil berpikir, siapa yang tahu keajaiban macam apa yang sedang dilakukan oleh permaisuri iblis kecil itu. Atau mungkin dia hanya sedang bernafsu. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Zuan akhir-akhir ini, mereka mulai berpikir bahwa Zuan memang pantas menjadi pemimpin umat manusia. Akibatnya, ketika mereka memikirkan posisi dalam ras Vien, tampaknya ia bukan sekadar pemimpin boneka. Zuan mengangguk dan berkata, dengan musuh yang lebih kuat di hadapan kita, akan lebih bijaksana bagi manusia dan iblis untuk menghindari perbedaan kita dan menghadapi monster dari dunia lain. Aku akan mencari kesempatan untuk berhubungan dengan iblis. Dari sudut pandang objektif, mereka menderita banyak korban dan menumpahkan banyak darah untuk menekan monster yang muncul dari segel Netherworld, dan pengorbanan mereka adalah alasan besar mengapa kita masih bisa menjalani hari-hari kita dengan damai. Jika ada orang lain yang mengucapkan kata-kata itu di masa lalu, mereka akan terpusat berkolusi dengan para iblis. Namun, dengan posisi Zuan saat ini dan keadaan saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal sepele seperti itu. Yang lain tersenyum ragu. Mereka telah bertarung dengan iblis selama bertahun-tahun sehingga sulit bagi mereka untuk menyetujui hal seperti itu. Namun, Liu Ning mengangguk dan berkata, benar sekali, Bupati. Saya telah mengagumi permaisuri iblis kecil selama beberapa waktu, dan kita juga mengalami kesulitan yang sama. Kita harus mencari kesempatan untuk bertemu dan mendiskusikan kemungkinan kemitraan antar ras kita. Alis Biki terangkat. Liu Ning bersikap seperti penguasa kekaisaran, tetapi Linglong adalah permaisuri sejati di sini. Namun, permaisuri iblis kecil juga baru saja kehilangan suaminya, yang berarti bahwa dia memang berada di posisi yang sama dengan Liu Ning, jadi dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Zuan merasa tersiksa. Apa yang akan dibicarakan kedua wanita itu? Aku tidak bisa membayangkan neraka yang akan terjadi jika mereka mengetahui hubungan mereka denganku. Meski begitu, permintaan Liu Ning masuk akal, jadi dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya, dengan berkata, aku akan menyampaikan pendirianmu kepada pihak lain. Hampir saja aku lupa, laba-laba iblis pemakan hati dapat mengendalikan mayat sebagai boneka mereka. Saya tidak tahu berapa banyak dari mereka yang telah menyusup ke dalam barisan kita, jadi kita harus melakukan pengawasan, Zuan menambahkan sambil mengamati mereka yang hadir. Aku sarankan kita mulai dari tingkat atas kekaisaran, karena mereka dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan jika mereka jatuh di bawah kendali monster. Pei Zeng, Biki, dan yang lainnya terkejut. Tidak mungkin kita bisa dikuasai oleh parasit itu. Ji Dengtu terkekeh dari samping, berkata, kenapa tidak? Laba-laba, iblis pemakan hati memiliki cara yang tidak biasa. Kalian mungkin adalah kultivator yang kuat, tetapi sebelumnya kalian tidak menyadari keberadaan mereka, jadi tidak mengherankan jika kalian jatuh ke dalam penyergapan mereka. Liu Ning mengangguk setuju. Dia bertanya, kata-katamu masuk akal, tapi bagaimana kamu bisa tahu apakah seseorang telah diparasit? Kau harus bertanya padanya. Dia satu-satunya yang bisa menemukan apakah seseorang telah diparasit oleh laba-laba iblis pemakan hati atau tidak, kata Ji Dengtu sambil menunjuk Zuan. Gampang. Kamu tinggal memasukkan energimu ke dalam tubuh seseorang, dan kamu akan tahu apakah mereka masih hidup, atau apakah jantung mereka telah diambil alih oleh laba-laba iblis, jawab Zuan. Pei Zeng mengerutkan kening, berkata, itu tidak akan mudah dilakukan. Orang yang menerima ki mereka akan memperlihatkan kultivasi dan kekuatan tersembunyi mereka. Selain itu, mereka akan rentan dalam prosesnya, dan mereka tidak akan dapat melindungi diri mereka sendiri jika pihak lain mencoba menyakiti mereka. Zuan mengerutkan kening. Ini masalah. Meskipun dia bisa memeriksa tubuh seseorang secara diam-diam, akan konyol jika dia harus melakukannya secara manual untuk semua orang. Harus ada prosedur yang tepat untuk itu. Akan sulit melakukan pemeriksaan jika orang lain memiliki keraguan seperti itu. Tepat saat itu, Yan Xianggu angkat bicara, tidak terlalu sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Kita bisa meminta dokter akademi untuk melakukan pemeriksaan. Jika kita hanya memeriksa jantung dan meminimalkan aliran ki ke tingkat terendah, kita bisa meminimalkan bahaya bagi individu.
Liu Ning menoleh ke Ji Dengtu dan bertanya, Dokter Ji, apa pendapatmu? Yang lain juga mengalihkan perhatian mereka ke Ji Dengtu. Jelas, para bangsawan yang berkuasa di ibu kota ini tahu tentang hubungan Ji Dengtu dengan utusan tua itu. Iklan oleh Pub Future. Dia benar, tapi aku tidak punya banyak waktu, Ji Dengtu menjawab dengan suara gelisah. Liu Ning menyela, itu sudah cukup bagus. Akademi ini memiliki reputasi yang baik, jadi para kultivator di dunia akan lebih cenderung mempercayaimu. Aku akan menyerahkan masalah ini kepada Master Yan dan Tabib Ji. Buatlah rencana sesegera mungkin. Secara teknis, akademi tersebut berada di bawah yurisdiksi Zuan, tetapi mengingat hubungan mereka, dia tidak berpikir Zuan akan tidak senang karena dia melampaui batas di sini. Baiklah, kata Yan Xiangmu sambil mengangguk. Updated novels pada novel.com. Ji Dengtu panik. Tetapi saya, Yan Xiangmu menatap Ji Dengtu dan berkata, kakak kedua, guru kita telah meninggal dunia, dan dunia kini menghadapi ancaman dari para monster. Sudah saatnya bagimu untuk memikul tanggung jawabmu. Satu-satunya orang di dunia ini yang bisa mengekang Ji Dengtu adalah saudara laki-lakinya yang pertama. Dia menundukkan kepalanya dengan pasrah dan mendesah, berkata, baiklah. Liu Ning tersenyum puas, lalu berkata, Dokter Ji, saya akan merepotkan Anda untuk memeriksa mereka yang hadir di sini. Ji Dengtu menggosok kedua tangannya dan tiba-tiba senyum mengembang di bibirnya. Ia berkata, kalau begitu, mari kita mulai dengan yang mulia. Kasim Lu segera melangkah maju dan menatapnya dengan mata bermusuhan. Tidak mungkin aku akan membiarkan tangan kotor pria lain menodai dewiku. Ji Dengtu terkejut. Liu Ning tersenyum dan berkata, saya yakin Bupati tidak akan menyakiti saya, jadi saya akan meminta Bupati untuk memeriksa saya sebagai gantinya. Dia dengan murah hati mengangkat tangannya ke arah Zuan. Sementara itu, pikiran Pei Zeng mulai berputar dan bertindak. Permaisuri memberi contoh, jadi kita akan membiarkan Zuan memeriksa kita juga, tetapi Zuan terlalu kuat. Dia akan melihat kultivasi dan rahasia kita. Itu tidak akan berhasil. Pei Ming juga punya pikiran yang sama. Lebih baik biarkan Ji Dengtu yang memeriksa kita. Kita tahu orang tua itu tidak tertarik pada kekuasaan. Biki juga memikirkan masalah itu. Permaisuri sedang berusaha memenangkan hati Zuan. Sayang sekali kultivasi Linglong terlalu lemah, jadi dia tidak bisa langsung datang ke sini. Kalau tidak, kita bisa menghentikannya. Zhao Yuan berpikir, aku tidak bisa membiarkan Zuan memeriksa tubuhku, meskipun Ji Dengtu baik-baik saja. Tetapi mengapa permaisuri begitu mempercayai Zuan? Apakah dia tidak khawatir tentang mengungkap rahasia kultivasinya? Para rubah tua yang licik ini mencoba membaca situasi terlalu dalam, jadi mereka tidak dapat membayangkan bahwa sang permaisuri tidak memiliki niat seperti itu, dia hanya ingin Zuan menyentuh tubuhnya. Yang lain tidak berpikir bahwa sang permaisuri dan Zuan dapat memiliki hubungan romantis, karena mereka berasal dari generasi yang berbeda. Satu-satunya yang tepat sasaran adalah Zuan sendiri. Dia liar, berusaha menggodaku di depan banyak orang. Menarik, Zuan berjalan mendekat dan berpura-pura memeriksa kondisinya. Sebenarnya dia bahkan telah menyelidiki rahasia terdalamnya, jadi tidak ada alasan baginya untuk menyelidiki rahasia di balik kultivasinya. Tidak seperti sebelumnya, Kasim Lu tidak melangkah maju untuk menghentikan Zuan, malah memilih untuk minggir. Ji Dengtu terkejut. Mengapa? Apakah karena dia lebih tampan? Dia tidak punya pilihan selain memeriksa orang tua lainnya. Pada akhirnya, terbukti bahwa mereka semua bersih. Liu Ning menghela napas lega, berkata, sepertinya monster-monster itu belum menyusup jauh ke dalam barisan kita. Belum terlambat untuk berjaga-jaga terhadap mereka. Kita semua akan menjalani pemeriksaan rutin mulai sekarang. Kerumunan itu mengangguk. Ji Dengtu menahan diri untuk tidak memeriksa kultivasi mereka sebelumnya, jadi kelompok itu berpikir bahwa tindakan ini masih dapat diterima. Mereka memahami bahwa kedudukan mereka saat ini dibangun di atas fondasi supremasi manusia, kekayaan dan kekuasaan mereka tidak akan berarti apa-apa jika monster mengambil alih dunia mereka. Setelah berbicara kasar, mereka bergegas kembali ke ibu kota. Ada banyak detail yang lebih halus yang memerlukan diskusi dengan mereka dari departemen lain di Istana Kekaisaran sebelum membuat rencana yang tepat. Kemungkinan besar mereka akan sibuk mulai hari ini dan seterusnya. Iklan oleh Pub Future. Saat itulah Ji Xiaoxi dengan malu-malu berbicara, Kakak Zhu,
aku harus tinggal di sini sedikit lebih lama. Kenapa? Tanya Zuan, terkejut. Ia mengira Ji Xiaoxi akan bersemangat meninggalkan tempat ini setelah kejadian mengerikan yang baru saja disaksikannya. Ji Xiaoxi mengerutkan bibirnya sambil melirik tubuh Yao Fang dan yang lainnya. Dia berkata, aku ingin membawa mereka kembali dan memberi mereka pemakaman yang layak. Mereka menyelamatkanku. Jika bukan karena para siswa akademi yang melindunginya, dia pasti sudah mati di tangan hantu api ungu. Dia tidak menyangka mereka akan berakhir di sini dan menemui ajal abadi mereka. Zuan menghela napas dan berkata, ini tanggung jawabku. Aku adalah penyelamat akademi. Seharusnya akulah yang membawa mereka kembali. Masalahnya adalah dia tidak bisa mengubur mereka di sini. Akan sangat tragis jika laba-laba iblis pemakan hati lainnya yang berkeliaran di daerah itu mengambil alih mayat mereka dan mengeksploitasi tubuh mereka. Zuan menoleh ke Yan Xiangmu dan berkata, saya bermaksud mendirikan sebuah monumen di akademi. Para siswa pasti akan kehilangan nyawa mereka saat melawan monster. Kita akan menuliskan nama mereka di monumen itu untuk memastikan mereka dikenang, sekaligus untuk menyemangati mereka yang masih hidup. Yao Fang dan yang lainnya adalah orang pertama yang menemukan monster itu, jadi nama mereka juga harus ditulis di monumen itu. Terima kasih, Kakak Zhu. Seru Ji Xiaoxi. Yan Xiangmu menyipitkan matanya. Ji Xiaoxi masih muda dan tidak tahu apa-apa, tetapi sebagai seorang veteran di ibu kota, dia tahu bahwa mendirikan monumen bukanlah masalah kecil. Tidak mungkin keluarga kekaisaran dan istana kekaisaran akan menyetujuinya, karena ini selalu menjadi salah satu hak istimewa keluarga kekaisaran. Zuan adalah satu-satunya orang yang memiliki kedudukan dan pengaruh untuk mendorong hal seperti itu. Karena itu, Yan Xiangmu membungkuk kepada Zuan dan berkata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sang pemberi persembahan atas nama puluhan ribu siswa. Bahkan Ji Dengtu pun melepaskan sikap bermusuhannya dan dengan hormat membungkuk ke arahnya. Zuan terkejut. Dia tidak menyangka mereka akan bereaksi sebesar itu. Dia segera mendukung mereka dan berkata, aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan. Ji Dengtu dan Yan Xiangmu saling berpandangan. Sebelumnya mereka berpikir bahwa membiarkan seorang pemuda menjadi peminta-minta di akademi adalah hal yang konyol, tetapi sekarang, dari apa yang terlihat, Zuan adalah peminta-minta yang baik. Zuan dan yang lainnya menemukan dua siswa yang selamat dan membawa mereka kembali ke akademi, bersama dengan mayat orang-orang yang meninggal dalam tragedi itu. Tak lama setelah mereka pergi, beberapa siluet samar muncul di langit, seolah-olah makhluk tak terduga sedang mengintip ke dunia ini. Siapa yang mengira pendeta perang yang sombong itu akan mati di dunia ini? Tidak seorang pun dapat menduga akan ada makhluk sekuat itu di dunia ini. Tidak mungkin kita akan bernasib lebih baik daripada pendeta perang dengan kekuatan kita yang dibatasi oleh dunia. Sialan, tidak mungkin penghalang dunia ini akan runtuh dalam waktu dekat. Kita harus mengubah rencana kita. Invasi langsung akan sulit. Kita harus menemukan cara untuk melemahkan penghalang dunia ini terlebih dahulu. Benar, cara terbaik untuk melemahkan penghalang dunia adalah dengan memicu perang, memicu kekacauan, atau menyebabkan bencana. Kita dapat mengirim beberapa orang yang lebih lemah tetapi lebih cerdas untuk memicu kekacauan. Itu masih akan memakan waktu setidaknya puluhan tahun. Bagi kami, itu tidak lebih dari sekadar jentikan jari. Sudah dikonfirmasi. Siluet itu lalu lenyap seakan tidak pernah muncul.